Betul banget. Kita lihat juga di Papua tentunya apakah akan di-secure kill, kita bisa melihat nanti. Ya, Ryzen dipulangkan ke arah lobby oleh Eoxy yang melihat tadi memang sudah rotasi satu player dari Alter Ego sudah tertumbangkan. Apakah akan di-secure kill juga? Ternyata Alter Ego yang langsung maju ke arah crit. Ini juga menjadi keuntungan untuk Alter Ego karena mereka dapetin atau nge-retake tempat dari tim crit tadi. Betul, tapi dua player dari tim Alter Ego dalam kondisi knock. Mereka perlu berhati-hati bahkan di end Hazelnut-nya kali ini. Kali ini dari tim Myron pun belum keluar dari pertahanan mereka. Zona pental ke bagian open field yang berarti tim-tim bakal bertubrukan. Merebut tempat-tempat yang enak ataupun fortingan enak di daerah open field ini. Yang gue lihat tadi satu player Papua, Itnar, last man standingnya masih berusaha untuk healing di luar blue zone. Perlahan-lahan ingin masuk ke play zone pastinya. Tapi apakah mereka akan berhasil? Oh, ternyata tidak berhasil ya. Satu player di Papua dipulangkan ke lobby. Tapi di sini Super Una dapat beberapa peluru panas pastinya. Renalre langsung set up smoke juga ingin menyelamatkan Super Una. Karena agar tetap aman 3 player mereka sampai di late game nanti. Betul, kita lihat kayak ini dari tim 69 masih lengkap dengan 4 anggota mereka dan juga tim Cyclone masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Bahkan Cyclone masih masuk ke arah zona bersama dengan 69 yang berarti dua tim ini harusnya cukup menekan pergerakan tim-tim lain menghalangi mereka masuk ke arah zonanya. Ini dia yang kita lihat, kalau di open field kayak gini pasti tim-tim udah siapin beberapa smoke, bahkan banyak smoke untuk nutupin vision flow. Karena yang kita lihat kalau mereka nggak punya cukup utility termasuk smoke, ini akan bahaya banget sih. Karena mereka sangat memberikan vision ke arah musuh pastinya. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga ya dari tim Cyclone lagi coba mengikis ya tim-tim yang pengen masuk ke arah zona. Karena zona baru mulai bergerak dan tempat-tempat yang aman itu antara dua lubangnya ini atau di bagian open field yang harus forting. Yang nggak mungkin juga sempat forting kali ini. Ya, kita lihat juga apakah Super Una dan kawan-kawan dari Alter Ego akan perlahan masuk ke depan merangsek ke arah tim Cyclone. Dan mereka sepertinya masih cukup aman di belakang dari tim Cyclone. Tapi di sini kita lihat proning perlahan-lahan dari Power Danger ingin masuk ke arah tim Cyclone dan pengen happy birthday. Kita lihat di sini, wow, McLarennya udah berasap-asap dari tim 69. Apakah akan terus digunakan sampai ke dalam play zone-nya? Kita belum tahu. Dilempar satu granat oleh KP. Oh, ternyata di sini ada lagi peperangan terjadi antara EVOS melawan Myron. Oh my god, Red Face harus dipulangkan ke arah lobby. Ternyata dua player yang masih ada di belakangnya langsung dilempar beberapa granat dari seorang Microboy. Tentunya juga Molotov dilemparkan ke arah Myron yang sudah men-set up smoke di sana. Microboy nggak mau kasih ampun karena sudah memulangkan satu player mereka ternyata. My god. Oh, di sini laser kita lihat mereka akan menabrak ke sana tapi udah low HP banget. Kalau spray kena dari Myron ini bahaya banget. Langsung dipulangkan juga seorang last man standing dari EVOS. Betul, laser pengen coba buying time, pengen coba melakukan healing juga karena diganggu oleh tim zone tadi ya ketika mereka sedang maju ke depan. Kita lihat tim mulai berjatuhan, player-player mulai berjatuhan. EVOS Kalbar tinggal menyisakan satu player lagi dan bahkan zone memulangkan tim Kalbar ke arah lobby. Kita lihat ini tim mulai berjatuhan, 5 tim tersisa kali ini dengan 16 player yang masih alive pada kesempatan kali ini dan hanya 69 yang masih utuh timnya. Betul banget ya, kita lihat di sini Zone Esports sangat menjaga area mereka walaupun open field. Mereka masih punya beberapa vehicle untuk jadikan fortingan. Tapi lagi-lagi 69 masih penasaran di depan mereka ada siapa. Masih cari informasi juga karena udah di set up smoke sama Zone Esports. Belum dapat, ternyata ditembak-tembak juga. Udah ketahuan satu player dari Zone Esports satunya oleh tim 69. Tapi hanya memecahkan bannya saja nih Flo. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Zone yang mereka masih menyisakan 3 member tapi mereka terpuruk di ujung zona. Bahkan kendaraan mereka mulai tembak-tembakin oleh tim 69 juga tim sekitar area mereka. Rahmat dan kawan-kawan perlu berhati-hati, perlu berwaspada, jangan sampai ada ke pick off. Kalau sampai ke pick off ataupun kendaraan dihancurin, ini mungkin menjadi akhir perjalanan mereka. Karena mereka punya 50 meter plus menuju ke arah safe zone. Betul banget, ini 69 cekungannya udah gak masuk di arah dari play zone-nya. Mereka harus perlahan masuk ke arah open field yang open banget. Dan pastinya di depan sana ada satu airdrop yang kita nggak tahu siapa yang akan melootingnya atau bahkan hanya menjadi satu fortingan aja. Betul, kita lihat dari tim 9 sudah melakukan smoke wall ke arah depan, coba melakukan forting di ujung zona dan mungkin menabrak ke arah supply drop-nya. Dimana kita bakal lihat dari tim zone. Sudah mulai maju ke depan, sudah mencari posisi juga dan bahkan 69 pengen masuk ke arah lubang dari tim lawannya mereka. Dari 69 sedang mencari posisi muter akhirnya bersinggah di tempat dari tim Paudi. Spray down ke arah Ciel, akhirnya cari belakang ke arah lobby 69 memenangkan posisinya. Luar biasa banget. 69 Esports langsung retake compound dari Power Danger ya tadi ya. Power Danger pastinya, tapi di sebelah mereka masih ada urusan yang lain dengan Alter Ego. Dengan hanya dipisahkan satu high ground, mereka langsung aja ngeluarin smoke yang mereka punya di sini. Ini overpower banget dari 69, mereka udah punya 7 kill dan mereka masih selamat dengan 3 playernya tentunya di zona ke-7 kali ini. Betul, tapi karena dari tim 69 juga dari tim Alter Ego ya bersebelahan. Tim Myron juga tim Zone punya sedikit space untuk mengambil posisi yang lebih enak lagi. Karena kali ini mereka lihat dari tim Myron punya high ground advantage.
Oh ternyata ini Rahmat yang mau mengambil lootingan di airdrop sana udah ketahuan ternyata oleh satu player tim Myron. Ada satu player lagi tadi yang gue liat Flykido lagi. Oh my god ternyata tinggal Flykido yang berdekatan dengan Myron Esport. Ini last man standing yang harus hati-hati banget. Kalau misalnya Myron tahu ada last man standing dari Zone Esport di sini masuk, mereka langsung akan dipulangkan ke arah lobby pastinya. Betul. Myron terpisah kali ini fokus mereka. Mau nembak kiri, mau nembak kanan. Karena dari dua sisi mereka bisa nge-push ke arah atas high ground. 15 meter menuju ke arah zona ini bakal jadi PR yang cukup berat. Apalagi dari tim Myron gak punya cover yang memadai. Hanya bisa mengandalkan cekungan-cekungan kecil dan juga mengandalkan posisi open field yang cukup luas sementara waktu ini. Betul banget kalian 69 gak habis-habis punya utility yang bisa dilontarkan ke arah lawannya. Tapi Super Una sudah ngepick perlahan demi perlahan pastinya dengan 3 player alter ego yang lainnya. Myron masih aman, belum ada tembak-tembak terjadi karena mereka belum ada clash sama siapapun. Ini Myron enak loh. 3 player dapat juga zona, mereka juga ada di arah high groundnya. Tinggal tunggu pertempuran antara 69 dan AE. Yap. Tapi yang kita lihat, satu player dari Zone Esport nahan banget. Gak mau cari masalah dulu karena dia tahu dia udah kekurangan dari kuantitas timnya, tinggal manpower sendirian, makanya mereka dia lebih sabar lagi Flykido. Betul, dia udah gak bisa mengambil kill sih menurut gue. Dia harus menunggu tim-tim mulai saling berperang, saling menumbangkan, baru dia ngambil keuntungan. Dan kita benar lihat kali ini dari Flykido malah membuka tembakan dengan sangat berani ke arah Leuzi, menumbangkannya dan mendapatkan poin tambahan, tapi juga sekaligus dipulangkan ke arah lobby oleh tim Myron. Betul banget, Myron tinggal 2 playernya tadi sempat banget satu dipulangkan. Ini akan menjadi peperangan terlebih dahulu antara Alter Ego dan 69. Karena Myron nggak mau ikut campur dulu. Mereka pengen lihat siapa yang menangkan clash kali ini. Kalau misalnya udah rata mereka mungkin langsung maju gitu ya. Betul, dan dari Alter Ego pengen membuka tembakan juga di mana dari tim 69 mau ngomong harus buka badan terlebih dahulu sebelum tim Alter Ego. Dari KP perlu melakukan healing tapi nggak sempat juga karena zona mulai bergerak. Spray down dari seorang Super Una mendapatkan dia dengan tembakan Uzinya. Tapi lihat kali ini dari seorang Super Una terus menembak ke arah 69. Tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas dan akhirnya dipulangkan secara utuh ke arah lobby top 2 untuk tim Alter Ego. 3 versus 2 ini akan dimajukan langsung oleh Super Una dan pastinya langsung naik. Itu adalah Ronaldo di sana spray juga 2 player apakah langsung dilindas betul banget 1 player lagi dari Myron Esport. Ini akan menjadi 1 melawan 1 tentunya. Ya kita bakal lihat dari rival lumayan low Super Una punya angle tapi tadi lagi melakukan healing sehingga dia ragu untuk menembak. 1 persatu dipulangkan ke arah lobby rival. Nggak tahu posisi Super Una di mana tapi kita bakal dari rival ya. Pelan-pelan mencari posisinya lawan di mana. Mungkin bakal melakukan revive. Yes tapi dia malah kelihatan nggak bisa nge-revive. Ini mau nggak mau harus dihantam, harus dilawan. One on one situation, Super Una membuka badan. Spray down dari seorang rival. Miron yang mendapatkannya akhirnya. WWCDO untuk tim Miron di game pertama kita dengan total 9 kill. Luar biasa banget Super Una udah sempat healing tadi tapi sepertinya dia masih belum ingin maju terlebih dahulu karena melihat masih ada 2 player di depannya. Walaupun hampir saja di revive tadi 1 player dari Myron, ternyata rival dengan PD-nya langsung lihat Super Una di depan dan spray down dipulangkan karena lobby mendapat WWCD pada match yang ke-7. Betul, sayang banget dari Super Una membuka badan. Dia menembak, membuka suara. Mungkin kalau dia nggak membuka suara dari rival itu nggak mengetahui posisi Super Una di mana. Tapi karena dia tadi nge-end 1 orang yang knock, dia muka badan akhirnya ngebuka informasi bahwa dia nge-prone di daerah cekungannya. Betul banget. Dari rival memberanikan diri, tembak kan dapetin WWCD-nya. Betul, yang gue pikir mungkin Super Una merasa oh ini kayaknya musuh yang lagi nge-prone. Ternyata salah satu musuh yang udah knock. Terus dia spray ternyata instan, ternyata 1 player lagi udah ada sebelah kanannya. Betul, tapi mungkin di Super Una juga mau ngebait. Ibaratnya gue nggak tahu lu di mana, gue paksa lu ke gua. Kita adu tembak. Iya. Tapi malah rival akhirnya memenangkan mungkin karena Super Una posisi ngepron, tembakannya kena kepala duluan, headshot jadi ya. Bener banget ya, rival udah berdiri di sana, pas banget dapatnya. Ini dia WWCD tim statistik dari tim Myron ya. Wow, 9 kill. Lumayan banget jadi bekal untuk mereka. Apalagi mereka kemarin udah dapet WCD nih, Flo.